Halo, ketemu lagi dengan saya Restiana, NIM 220118043. Saya dari kelas A11. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang metode dan media pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu yang pertama ada metode pembelajaran. Nah, apa sih itu metode pembelajaran? Menurut Sujana 2005, metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan menurut Arif 2011, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Ada beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode kontribusi, yang kedua ada metode pengayaan, yang ketiga ada metode transformatif, dan yang keempat ada metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Nah, di sini metode yang akan saya pilih yaitu metode kontribusi. Nah, mengapa sih saya memilih metode kontribusi ini? Karena metode ini mengajak pembelajar berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lainnya yang berbeda dengan dirinya. Dalam implementasinya sendiri yang lebih praktis, metode ini di antara metode yang lainnya diterapkan dengan menyertakan peserta didik memilih buku bacaan bersama dan melakukan aktivitas bersama. Selain itu, siswa juga diajak mengapresiasi event-event keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pengampu pendidikan seperti kepala sekolah atau guru bisa melibatkan peserta didik di dalam pembelajaran atau pengalaman yang berkaitan dengan event-event tersebut. Dalam hal tertentu, peserta didik juga dapat dilibatkan untuk mendalami sebagian kecil dari kepelbagaian dari setiap tradisi kebudayaan maupun keagamaan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam metode kontribusi, siswa dapat melakukan aktivitas bersama, seperti memilih buku bersama. Nah, ketika siswa melakukan kegiatan ini, tentunya terdapat perbedaan buku bacaan kesukaan masing-masing siswa. Nah, walaupun adanya perbedaan tersebut, justru hal ini dapat mendorong siswa untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi membahas hal tersebut. Bisa saja anak yang tidak gemar membaca novel akan tertarik membacanya setelah mendengar pendapat atau cerita dari temannya. Selanjutnya ada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah bersama. Nah, seperti yang kita ketahui, gotong royong bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. Nilai gotong royong sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia sendiri. Gotong royong adalah usaha untuk bekerja bersama-sama untuk suatu tujuan tertentu. Dengan bekerja sama, semua akan terselesaikan dengan ringan. Nah, dengan bergotong royong, ada pun nilai-nilai positif yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama ada kebersamaan.
Yang kedua ada persatuan. Yang ketiga ada rela berkorban. Yang keempat ada tolong-menolong. Dan yang kelima ada sosialisasi. Nah, secara tidak langsung dalam kegiatan gotong royong ini, anak-anak sudah menerapkan nilai multikulturalisme yang terdapat dalam kegiatan gotong royong. Nah, selanjutnya ada kegiatan keagamaan. Seperti yang biasanya diterapkan di masing-masing sekolah, biasanya peserta didik yang beragama Islam melaksanakan sholat zuhur bersama dan melaksanakan literasi baca kitab suci yaitu Al-Quran bersama-sama. Nah, sedangkan agama Kristen akan melaksanakan ibadah bersama setiap hari Jumat. Selain itu, pada saat bulan suci Ramadan, peserta didik yang beragama Islam akan melaksanakan pesantren kilat. Sedangkan peserta didik yang beragama Kristen akan melaksanakan kegiatan kerohanian Kristen. Nah, dengan adanya kegiatan keagamaan tadi yang dilaksanakan di sekolah, hal ini akan membuat siswa memahami walaupun mereka memiliki agama yang berbeda-beda, namun mereka tetap dapat saling menghargai perbedaan tersebut dan tetap dapat menjalankan kegiatan pada agama mereka masing-masing dengan nyaman dan tentram. Kemudian selanjutnya ada kegiatan kebudayaan seperti Festival Bulan Budaya, di mana anak-anak akan memakai pakaian adat dari masing-masing suku mereka. Kemudian ada pentas budaya, di mana anak-anak akan menarikan tarian dari suku-suku mereka. Nah, dengan melibatkan anak dalam kegiatan kebudayaan seperti contoh tadi, hal ini akan membuat anak dapat memahami bahwa terdapat berbagai macam perbedaan, baik itu suku, agama, ras, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka akan belajar untuk saling menghargai dan menghormati berbagai macam perbedaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada materi kita yang kedua, yaitu media pembelajaran. Nah, apa sih itu media pembelajaran? Menurut Sadiman dan kawan-kawan, pada tahun 2010, media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Sedangkan menurut Sophie Kohn 2012 berpendapat bahwa media pembelajaran sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara guru dengan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu baik fisik maupun non-fisik yang menjadi perantara guru dan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi efektif dan efisien. Adapun media pembelajaran multikultural di sekolah dasar yaitu ada dua. Yang pertama ada media visual dan yang kedua ada media audiovisual. Nah, pada pembelajaran kali ini saya memilih menggunakan media audiovisual. Nah, mengapa saya memilih media audiovisual? Karena penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru,
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa, sehingga akan membantu keefektifan proses pembelajaran dalam penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Nah, selain itu, dengan menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran dapat menghimpun pengalaman-pengalaman nyata yang berasal dari background budaya yang berbeda-beda. Misalnya, dengan membuat video dokumenter mengenai sejarah budaya tertentu dan diputar setiap seminggu sekali dengan harapan selama 1 tahun akan diperoleh pengalaman budaya sejumlah 40 lebih kebudayaan. Video berkaitan dengan materi yang ada, misalnya pelajaran kewarganegaraan yang membahas cara memupuk kerjasama di antara sesama, maka video yang ditampilkan terkait dengan budaya suku tertentu yang menunjukkan kentalnya gotong royong di antara sesama suku mereka. Selain menumbuhkan rasa keingintahuan, peserta didik juga dapat memperkaya pengetahuan budayanya dan saling menghargai kebudayaan masing-masing. Itulah alasan saya mengapa saya memilih media audiovisual pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih pengertian dari media audiovisual. Media audiovisual merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang meliputi media yang dapat dilihat, didengar, dan yang dapat dilihat dan didengar. Kemudian, media audiovisual menurut Sanjaya pada tahun 2010 yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar. Misalnya rekaman video, rekaman film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih media audiovisual itu? Silahkan kalian simak video berikut ini. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Egrang, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama. Jadi, aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah.
Oh mama my, oh mama my, you got me high so fast. No bells and not the sun bell. Oh mama my, oh mama my, you got me fly so fast. It just give me the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape sorenoreri wuflenco banirema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang deh temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, dari video tersebut, anak akan memahami berbagai perbedaan dan nilai-nilai multikultural yang ada, seperti menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan paham, hak, dan toleran dengan perbedaan baik itu agama, budaya, suku, ras, etnis, dan lain-lainnya. Sehingga hal ini akan menciptakan hidup yang aman dan damai. Anak akan mengerti dan justru akan menjadikan perbedaan yang ada sebagai pengalaman baru dalam dirinya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang metode dan media pembelajaran multiliterasi yang dapat digunakan di sekolah dasar. Sekian dari saya. Thank you.